Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majahin, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi muqtillahi wa lam tazalil malaikatu tal'anuhu." Man, siapa orang ba'a, yang menjual barang, aiban, yang cacat, tetapi tidak dijelaskan, tidak diterangkan tentang aibnya, cacatnya, lam yubayyinhu lam yazal, maka tiada henti-hentinya orang itu fi muqtillahi, ada dalam kemurkaan Allah. Walam yazal, dan tiada henti-hentinya al malaikatu, yakni para malaikat, tal'anuhu, melaknat kepadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, hati-hati kita dalam berdagang. Mayoritas orang kita dagang. Dagang itu kalau kecil-kecilan, kalau gede ya bisnis. Bisnis, gedean lagi pengusaha. Ada pedagang, ada pebisnis, ada pengusaha. Namanya at-tajir, ya, at-tajir, ya. Cuman tajir menjadi bahasa kita kaya, ya. Orang tajir dia, orang kaya gitu. Ya, maksudnya pengusaha kaya kali gitu ya. Ya. Kata Rasulullah, at-tajir as-saduq al-amin tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Orang pengusaha, pedagang, pebisnis, mereka yang jujur, yang amanah, besok di hari kiamat ada dalam perlindungan Allah, ada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dalam berdagang. Jangan sampai mengambil untung besar tetapi kemudian menyalahi aturan orang dagang. Ya. Bahasa orang kita ngambil untung besar, tetapi sesungguhnya adalah mengalahkan untung besar, mengambil untung yang kecil. Ya. Untung yang besar adalah keberkahan Allah lewat berdagang. Karena keberkahan orang dalam mencari rizki itu 80% lewat dagang. Usaha yang paling banyak nilai keberkahannya adalah orang dagang. Tetapi kadang orang mengambil untung yang sedikit, ya. Bahasa yang dagang mah, saya udah untung besar, untung banyak. Tapi untung sebanyak apapun, kalau itu keuntungan dunia, apalagi kemudian mengambil keuntungannya dengan cara-cara yang tidak benar, berarti dia tidak mengambil keuntungan yang besar. Bahkan boleh jadi sebuah kerugian. Mengambil untung yang kecil mengalahkan keuntungan yang besar. Ketika orang dalam berdagang curang, dia berarti mengambil keuntungan sedikit, hanya nilai keuntungan dunia, sementara mengalahkan keuntungan yang besar, yakni keberkahan dari Allah. Nah, berkah itu mengalahkan segala-galanya. Ya. Sebab berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Kalau orang hidup sudah berkah, maka lanjutannya Allah berikan kecukupan. Kalau sudah berkah, Allah berikan kecukupan. Tapi kalau hilang berkah, maka hilang pula rasa cukup. Sehingga bawaan hidup itu berasa kurang terus. Itu. Nah, itu dunianya. Ujung-ujungnya orang ini punya penyakit tamak, rakus. Nah, ketika tamak itu muncul, maka melahirkan, menghalalkan segala cara.
sifat tamak muncul melahirkan menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, masa bodoh urusan orang, yang penting gua untung besar. Nah itu. Nah ini yang berbahaya. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita usaha, kita dagang, apalagi barang dagangan kita ada aibnya, ada cacatnya, maka kasih tahu sama orang yang mau beli. Jangan ditutup-tutupi. Kebanyakan kalau ada barang cacat dijual, ditutupin apa diunjukin? Kenapa ditutupin? Supaya laku, ya. Berarti ada unsur gharor, ada unsur menipu. Kenapa tidak dijelasin? Kenapa nggak diunjukin ada aib cacatnya? Karena bisa jadi orang nggak jadi beli. Itu persoalannya. Maka kalau ada barang cacat, kasih tahu. Misalnya orang jual baju, ya, baju ini ada macam warna-warni. Nah ini orang maunya yang warna ini. Sementara barang yang dimauin dia ada aibnya, ada cacatnya. Misalnya baju mungkin kena minyak mesin jahit, atau mungkin ada jahitannya yang terlewatkan, atau kena makan obras gitu ya, misalnya gitu. Nah itu kasih tahu, Bapak kalau minat yang ini saya kasih tahu nih, ada cacatnya di sini nih. Ya. Karena ada cacat, kalau Bapak mau, ya saya potong harga. Karena ini barang ada aib. Kalau mau silakan, kalau nggak mau silakan pilih yang lain yang tidak cacat. Itu begitu. Nah kalau kita nutupi, barang itu mestinya harganya 20.000 karena cacat paling lakunya 15.000, lalu kita nutupin cacatnya, menjual barang seperti barang yang benar, berarti mengambil kecurangan dalam keuntungan 5.000. Ya misal nih kelas kecil ya 5.000. Tapi di dalam uang 5.000 itu sesungguhnya ada unsur menipu. Karena yang jualan tahu bahwa barang ini ada cacat. Lain hal kalau nggak ada aib, nggak ada cacat. Dibuka, digelar, kemudian ketika dicek sendiri oleh pembeli ada cacat. Pembelinya ngomong, Pak ini barangnya ada cacat. Masya Allah, mohon maaf saya nggak tahu. Udah jangan ngambil yang ini dah, ambil yang lain. Itu. Tapi Pak saya seneng warna yang ini. Ya sudah, kalau senengnya warna ini, Bapak sudah tahu ada cacat, ya udah saya korting harga sekian. Nah itu nggak apa-apa. Kalau orang itu tidak menjelaskan, maka terus-menerus dia ada dalam kemurkaan Allah. Terus-menerus dia dilaknat oleh para malaikat. Nikmatnya di mana coba? Iya. Nikmatnya di mana? Senengnya di mana? Apalagi kemudian ketika yang beli tahu ada cacat, pasti dia kuciwa, pasti muncul rasa kecewa. Nggak beres nih, ngomel, ngerendeng, kapok, saya nggak mau lagi belanja di tempat itu. Orang barang rusak sih dijual gini gitu dan sebagainya, misalnya begitu. Nah itu juga namanya nutup rezeki kita. Itu. Karena itu berhati-hati ketika kita dagang, jangan sampai ada aib yang kemudian kita sengaja tutupi. Wal Baihaqi wal Asbihani. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Asbihani. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mauqufan alaih, hadis mauquf alaih. Annahu, bahwasanya Abu Hurairah marra, lewat, binahiyatil Hirrati, di wilayah perkampungan Hirrah. Ya. Gak tahu nih Hirrah ini kita mana? Ardun dzata hijarati sudin. Ya. Bumi yang berada di bawah
hijaratus sud. Ya, mungkin daerah Arab sana lah barangkali ya. Karena ini sahabat Abu Hurairah. Fa'idzan, maka tiba-tiba bi insanin, mendapati seseorang yahmilu lubnan, membawa laban, yahmilu labanan, membawa susu laban, ya. Yabi'uhu, yang dia menjualnya. Fanadhara ilaihi, lalu melihatlah sahabat Abu Hurairah ilaihi, kepada itu dagangan. Fa'idha huwa, maka tiba-tiba dia, si orang yang dagang tadi, qad khalatahu bil ma'i, sungguh dia telah mencampur labannya tadi, susunya, dengan air. Faqala lahu Abu Hurairah, lalu berkata kepada si penjual, siapa Abu Hurairah? Sahabat Abu Hurairah. Kaifa takunu idza qila laka yaumal qiyamati? Kaifa, bagaimana, takunu yang kamu berada, ya. Idza qila, apabila ditanyakan laka kepadamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya. Bagaimana nanti kalau kamu di hari kiamat ditanya oleh Allah atau oleh malaikat bahwa barang dagangan susumu sudah dicampur dengan air. Khallisil ma'a minal laban. Khallis, ya, pisahkan al-ma'a, air itu, minal labani, dari susunya. Ini sahabat Abu Hurairah, ya, melihat orang dagang susu dicampur air, ya. Sahabat Abu Hurairah lihat, ya. Begitu lihat langsung ditegur, Pak, Bapak ini gimana? Dagang susu apa dagang air? Ya, ya, dagang susu campur air. Ya. Ya, kalau dagang susu campur air ngomongnya jangan dagang susu. Ya, susu air atau air susu. Kalau air susu rada-rada nyamar tuh, ya, masih dibilang air susu. Ya. Tapi kalau susu sama air, ya jelas ada airnya. Ya, habis bagaimana orang saya pingin dapat untung. Ya. Cara pingin dapat untung ya jangan begitu. Caranya harus jujur, ya, apa adanya. Sekarang kalau kamu melakukan seperti itu, bagaimana besok di akhirat menghadapi pertanyaan Allah? Kalau Allah bertanya, fulan, kamu dulu dagang susu apa dagang air? Dagang susu, kenapa dicampur air? Berarti kamu telah menipu. Berapa banyak orang yang tertipu oleh daganganmu? Kalau satu termos susu itu menjadi misalnya 100 bungkus, 100 bungkus orang minimal beli misalnya 2 bungkus, berarti sudah nipu 50 orang. Saat itu pula yang ditipu dipanggil oleh Allah. Ya. Silahkan kamu menuntut. Ya, kalau dia maafin, kalau enggak menjadikan sebab, ya, dia terhalang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Karena itu kata sahabat Abu Hurairah, ya udah kalau begitu disaring dah tuh, pisahin tuh, ya, susu sama air, bisa nggak? Susu sudah nyampur, air nyampur sama susu, suruh misahin lagi, bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah mukhallid, ya, sudah mukhallid, ya, sudah melebur, ya, sudah senyawa. Kalau mujawir masih bisa, ya, nyampur tapi nggak jadi satu, ya, tetap pisah, seperti air sama minyak, atau misalnya batu nyemplung di air, itu nyampur tapi nyampurnya terpisah. Ya Allah. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Laisa biqadirin ala dzalika. Ya, hal yang demikian itu tidak bisa dikerjakan. Saya mendapati satu kisah tentang
Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu anaknya kan banyak, ya. Ya. Salah satunya namanya Marwan, ya. Marwan. Ketika Sayyidina Umar itu belusukan, ya. Ini belusukan nih, pemimpin zaman dulu belusukan, ya. Ditiru sama zaman sekarang. Ya, belusukannya bener-bener mendata fuqara masakin, ya. Kalau sekarang kan belusukannya kan menviralkan supaya supaya orang pada milih, ya. Ketika sampai di depan rumah, ya, yang rumah itu, ya kalau orang rumah Betawi pager reot lah, ya. Itu malam-malam, ya, mungkin kisaran jam 10 atau jam 11 malam, itu terdengar dialog, ya, antara sang ibu dengan sang anak perempuan. Kata anak perempuannya, "Mak, kulaan saya susu hari ini dapatnya sedikit, ya. Ya, ya. Belanjaan susu saya dapatnya sedikit, susu sapi. Padahal pesanannya banyak." Ya. Kata maknya, "Ya udah, kita campur air aja. Ya. Kita campur air, tambahin gula, ya. Gula biang lagi." Ya. Kata anaknya, "Mak, nggak boleh begitu. Itu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Dosa kita. Nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah?" Kata anak perempuannya. "Alah, orang nggak ada yang tahu ini," kata ibunya. "Nggak bisa, saya nggak mau, Mak. Pokoknya saya tetap mau menjual ya seadanya ini. Kalaupun tidak terpenuhi pesanan, ya kita tinggal ngomong. Memang susunya lagi langka." Udah dah tuh. Tuh Sayyidina Umar dengan pembantunya dengerin di luar. Akhirnya itu tiang rumahnya dicentrangin, ya, dicentrangin, tahu warna merah atau warna hijau lah, dicentrangin, ya, ditandain, ya, tandain. Kata pembantunya, "Wahai Khalifah, kenapa ditandain?" "Udah, diem aja." Gitu. Udah pulang, pagi ba'da subuh, anak laki-lakinya dikumpulin. "Siapa yang hari ini mau nikah? Saya punya calon menantu begini," gitu katanya. Dari sekian itu yang jawab satu, "Saya siap, ayahanda." Itu kalau tidak salah sahabat Marwan itu putranya. Sudah, akhirnya Marwan didandanin, langsung pagi itu dibawa ke rumah si janda tadi, si ibu yang semalam ngobrol sama anak perempuannya. Ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Khalifah Umar, gitu. Saya bawa anak saya ini mau ngelamar, mau pungut mantu anak ibu." Waduh, senengnya luar biasa, ya, orang mau besanan nama presiden, ya. Iya, presiden pada zaman itu. Dah. Nah, akhirnya dipertemukan dan dinikahkan pula hari itu, ya. Nah, dari perempuan yang baik ini, ya, akhirnya melahirkan seorang anak namanya yang kemudian menjadi khalifah yang terkenal, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu cicit daripada Sayyidina Umar, ya. Dari putranya Sayyidina Umar namanya Marwan. Marwan menikah dengan Jamilah ini, ya, melahirkan anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz kemudian melahirkan putra namanya Marwan. Jadi ini satu bukti bahwa kejujuran itu dibayar oleh Allah dengan, ya, kesempurnaan hidup di salah satu contoh. Wa haka al-Ghazali menhikayatkan
Imam Al-Ghazali fil Ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin, anna syakhsan, bahwasanya seseorang, kanat lahu baqaratun, adalah orang itu memiliki seekor sapi betina, yahlibuha, yang sapi betina itu diperah susunya, wa yukhlitu fi labaniha ma'an, dan dicampuri pada susu sapi tadi yaitu ma'an, dengan air, wa yabi'u, lalu dia menjualnya, ya, tiap hari begitu, ya, tiap hari, ya, susu sapi itu diperah, campur air, tahu air matang tahu air mentah nggak ngerti lah tuh, ya, campur air lalu dibungkus-bungkusin, dijual-jual. Faja'a sailun, faja'a, maka datang sailun, bah banjir, fagharaqal baqarata, ya, fagharaqa, ya, maka tenggelam, al baqarata, sapi, anyut, anyut itu sapi. Faqala ba'du auladihi, maka berkata sebagian dari anak si bapak yang punya sapi itu, innatil kalmiyaha al mutafarriqata allati sababnaha fil laban, ya, sesungguhnya air itu, ya, al mutafarriqata, yang terpisah, allati sababnaha, yang kita telah mencampurkannya, fil laban, dalam susu. Ijtama'at, berkumpul itu air, daf'atan wahidatan, kemudian datang sekaligus, datang dengan tiba-tiba, wa akhadatil baqarata, dan dia menyapu si sapi itu, ya, sapinya kebawa banjir, mati, udah selesai. Nah, itu akibat dari dia tidak jujur dalam dagang. Wa haka Syaqiqun al-Balkhi, dan menhikayatkan Imam Syaqiq al-Balkhi, annahu kana li Abi Hanifata syarikun fit tijarati, annahu, bahwasanya, kana adalah, li Abi Hanifata, bagi Imam Abu Hanifah, syarikun, memiliki teman atau pelayan, fit tijarati, dalam berdagang. Yuqalu lahu Bishrun, di Tengerai namanya Bishr, ya, dikatakan padanya namanya Bishr. Fakharaja Bishrun fi tijaratin bi Misra, kemudian berangkatlah Bishr fi tijaratihi, dalam membawa dagangannya, bi Misra, ke kota Mesir. Faba'asa, lalu mengirimkan, ilaihi, kepada Bishr, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, sab'ina sauban, 70 piece baju, 70 pieces baju, 70 helai baju, min siyabi khazin, yang dibuat dari baju sutra. Fakataba ilaihi, lalu menulis Imam Abu Hanifah, ilaihi, kepada Bishr, ya, dalam kirimannya itu, dalam paketnya, inna fis siyabi saubun khazin ma'iban, sesungguhnya dalam baju yang ada jumlah 70 ini, ada satu baju sutra, ma'iban, yang cacat, bi alamati kada, ya, cacatnya, ciri-cirinya di sini, gitu, ya, barang yang warnanya seperti ini, cacatnya di sini. Fa idza bi'tahu, maka apabila kamu menjualnya, fabayyin, maka jelaskan, lil mushtari, kepada yang membeli, al aiba, akan cacatnya itu barang. Qala, berkata sang pembawa riwayat, faba'a Bishrun as-siyaba kullaha, lalu menjual Bishr akan baju itu seluruhnya, ya, semua baju itu dijual habis. Wa raja'a ilal Kufati, dan ia kembali ke kota Kufah. Faqala, lalu bertanya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah,
hal bayyanta dzalikal aiba alladzi fi saubil khazzi, hal bayyanta, apakah kamu menjelaskan dalam menjual dzalikal aiba, akan aib itu, dzalikal aiba, akan aib itu, alladzi fi saubil khazzi, yang ada pada baju sutra yang berjumlah 70 itu. Faqala Bishr, lalu menjawab Bishr, ya, nasitu dzalikal aiba, cara orang kita, astagfirullah, saya lupa. Semuanya dijual pada posisi tidak ada aib, tidak ada cacat. Qala, berkata sang perawi, fatasaddaqa Abu Hanifah bi jami'i ma asabahu min tilka tijarah. Fatasaddaqa, lalu mensedekahkan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bi jami'i ma asabahu min tilka tijarati, terhadap semua apa yang dia peroleh uang dari dagangan itu, al asli wal qar'i, modalnya, untungnya, jami'an, semuanya. Qala, berkata Imam Abu Hanifah, wa kana nasibuhu min dzalika. Qala, berkata sang perawi, wa kana, dan adalah nasibuhu, ya, modal dan keuntungannya, min dzalika, pada waktu itu, alfa dirhamin, sebanyak 1000 dirham. Waqala, dan berkata Imam Abu Hanifah, malun qad dakhalat fihi syubhatu fala hajata li bihi. Malun, harta, qad dakhalat, sungguh telah masuk, fihi, dalam harta itu, asyubhatu, syubhat, fala hajata li, maka aku tidak butuh pada harta itu, bihi, dengannya. Ini pekerjaan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kaya, nggak kayak Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu bukan golongan orang kaya, ya. Imam Hanafi, beliau punya perkebunan kapas, lalu punya pabrik pemintal kapas jadi benang, lalu punya pabrik tenunnya dari benang jadi kain, lalu punya pabrik menggulung kainnya, punya pabrik untuk memotong dan menjahitnya pakaiannya. Kalau zaman sekarang apa itu? Konglomerat udah, iya. Iya. Itu Imam Abu Hanifah. Makanya ada yang tanya, Imam, engkau kan kaya, harta daganganmu banyak, tapi kenapa engkau ilmunya luas? Katanya gitu. Jangan salah, tuh. Harta ini nggak ada yang saya simpan di hati, ya. Harta ya titipan Allah, ya. Ketika saya dagang, nungguin dagangan, ya saya tetap belajar agama, ya. Sambil nungguin dagangan, sambil merumuskan tentang hukum. Masya Allah, luar biasa, ya. Ya. Dan Imam Abu Hanifah termasuk salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Nah itu sungguh luar biasa, ya. Ada satu barang yang cacat, ketika ikut terjual, jumlah harga, jumlah uang itu 1000 dirham, ya. 1 dirham berapa juta? Ada yang tahu nggak? Dirham sama dinar tinggian mana? Dinar, ya? Ya. Dinar itu sekarang kurang lebih 4 juta. Dirham kurang lebih sekitar ya hampir 3 juta lah, 2.700.000-an. Sebut misalnya 3 juta, 3 juta kali 1000, 1000 dinar, ya, 1000 dirham berapa tuh? 3 juta kali 1000 berapa tuh? 3 miliar, ya. Gara-gara ada satu barang yang dijualnya cacat tanpa dikasih tahu, ini 3 miliar ada yang syubhat, ada yang tidak beres nih harta.
daripada bikin celaka, mendingan sedekahin semua. Masya Allah. Kira-kira masih ketemu nggak orang zaman sekarang begini? Susah ya. Masya Allah. Ini ya Imam Abu Hanifah. Masya Allah, luar biasa. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan. Ya. Ini kan rata-rata pedagang ini ya. Baik. Tambihun, ya, peringatan atau pelajaran. Dhabidul ghasyi al-muharrami, ya, ukuran orang menipu yang dilarang. Ayya'lama dhussil'ati min nahwi ba'i'in aw mushtarin fiha syai'an, ya, yaitu ketika pemilik barang itu mengetahui, ya, ba'i'in aw mushtarin, yang jual atau yang beli tahu, ya, ada barang yang cacat. Lawit tola'a alaihi, apabila ditunjukkan atau memperlihatkan alaihi kepadanya, man yuridu akhadaha, kepada orang yang mau mengambil barang itu, lamma akhadaha bidzalika al-maqabila, maka pasti orang itu tidak akan mengambil harta itu, barang itu dengan harga yang sama. Jadi menipu itu kalau orang itu dalam menjual barang, lalu ketika ditunjukkan barang itu cacat, harganya menjadi berubah, maka dia tidak menunjukkan supaya harganya tidak jatuh, maka itu sudah termasuk al-ghash, ya, atau al-gharar, tipuan, ya, termasuk menipu. Fayajibu alaihi ayyu'allimahu bihi, fayajibu maka wajib alaihi kepada sang penjual, ayyu'allimahu untuk memberitahukan, ya, barang yang cacat itu bihi kepada sang pembeli. Wayajibu dan wajib aydan juga ala ajnabiyyin, ya, atas orang lain, alima yang tahu bisil'ati aiban, dengan barang yang mau dijual itu ada cacat, ayyukhbira murida akhdhiha, untuk memberitahu kepada orang yang menginginkan mengambil barang itu. Wa illam yas'alhu anha, ya, sekalipun dia tidak bertanya kepada si penjual, atau si penjual tidak bertanya, si pembeli tidak bertanya kepada si penjual, ya, atau yang beli itu nggak nanya sama orang yang ngasih tahu, tapi wajib, ya, orang yang tahu bahwa barang itu ada aib itu harus diberitahukan. Jadi misalnya gini, saya mau beli, Ustadz Karim mau beli, itu ada orang lain mau beli. Barang ini saya buka duluan, ya. Saya tahu ada aib, ada cacat, tapi yang jual meneng baik, ya, diem aja. Begitu saya tahu ada yang cacat, saya nggak jadi beli yang ini, ya, diambil sama Ustadz Karim, misalnya gitu. Beliau berminat, nah itu kita wajib ngasih tahu, Pak, ini barangnya ada cacat di sini nih. Nggak tahu nih yang jual tahu apa enggak, tuh kita kudu ngasih tahu begitu. Sebab kalau kita nggak ngasih tahu, ya, berarti kita menyetujui apa yang diperbuat oleh sang penjual, atau setidaknya kita ikut membuat kecewa orang yang mau beli. Maka kasih tahu, ya, sekalipun yang beli nggak nanya, ya. Apalagi yang beli nanya, ini barangnya bagus nggak ya? Bahan model apa ini, atau ada cacat nggak ya? Nah, kita apalagi dia nanya, kita tahu, maka wajib dikasih tahu, ya. Begitu orangnya nggak mau beli, yang dagang denger marah sama kita.
Bapak gimana sih? Oh, no. Bapak Muslim kan? Iya. Justru saya kasihan sama Bapak. Kalau saya nggak ngasih tahu, padahal Bapak tahu barang ini cacat, lalu orang itu beli, besok di akhirat Bapak dimintain pertanggungjawaban. Ya, justru saya karena kasihan sama Bapak, saya ingin menyelamatkan. Bersyukur orang itu beli, silakan. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa, karena memang barangnya cacat. Itu boleh begitu. Tapi jangan kita ngerusak dagangan orang, ya. Dagangan bener, ya. Begitu kita pegang rusak, orang lain mau beli, kita ngomong rusak nih Pak, tuh. Nggak taunya udah dicoblos pakai kuku yang panjang, misalnya gitu. Nah itu mah mau merusak dagangan orang. Gitu. Atau kadang begini, Bapak jualan mahal banget dah. Tadi di toko Blasono cuman 150, ini Bapak mintanya 200. Kata yang jual, beli aja di sono, ngapain pakai kemari. Nah itu namanya mengkacaukan sang penjual, itu nggak boleh. Ya. Paling banyak jadi pedagang kan. Dia beli barang, banyak barang pulang usaha, ulangin lagi dia minta balik uang. Tapi pedagang ini nggak mau dia balik uang. Barang. Nah, makanya dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Ya. Khiyar majelis itu selesai di situ. Kata yang jual, Bapak teliti dulu. Ya. Kalau Bapak sudah teliti, sudah yakin, udah jadi, maka ada transaksi. Saya terima barangnya, kata yang jual, saya terima uangnya. Itu namanya khiyar majelis. Nah, khiyar syarat itu sebetulnya seperti jual beli online. Ya, khiyar syarat. Ya. Jadi barang itu sah dalam transaksi jual beli kalau persyaratannya terpenuhi. Sepanjang persyaratannya tidak terpenuhi, maka yang beli boleh meretur, mengembalikan. Ya. Saya kemarin hampir kejebak. Ada tawaran itu jualan pisau yang 5 macam pisau itu yang tebel-tebel itu, ya. Itu harganya kalau normal 200. Nah, karena lagi promo cuman 98.000. Saya murah amat ini. Nah, gitu. Nah, udah saya pesen dah tuh sistem COD. Ya. Begitu sampai itu barang, saya angkat ke ping, enteng banget. Terus saya kocok-kocok, uplek. Ini nggak mungkin, nih pisau enteng kayak begini nggak mungkin. Ini mah kardusnya doang. Iya. Kata kurirnya, Pak, Bapak sanksi nggak? Kurirnya itu, ya sanksi lah Mas. Masa pisau enteng banget begini, ini mah kardusnya doang aja. Ya udah kalau Bapak sanksi, mau dikembalikan nggak apa-apa. Ya, nanti saya kembalikan. Gitu. Ini kurirnya bagus banget. Mungkin sudah ada orang yang ketipu kali. Ya udah saya kembalikan aja dah. Nah itu namanya khiyar syarat sebetulnya kalau dalam dagangan. Ya. Saya beli barang punya Bapak karena saya nggak sempat ngecek. Jadi ya sudah, kalau nanti ada yang cacat saya balikin ya. Kata yang jual, boleh dengan syarat nggak boleh lewat 3 hari misalnya. Yang kedua, mereknya jangan dicopot. Nah, misalnya begitu. Itu namanya khiyar syarat. Nah, tapi kalau nggak ada akad, kemudian ternyata nggak ada akad khiyar, ternyata ada yang cacat. Kalau memang yang jual itu menipu, kena sanksi dosa dia. Tapi kalau yang jual itu nggak tahu, ya nggak apa-apa bagi dia. Tapi tentu karena barang itu milik dia dan tahu persis itu barang dia, ya harusnya bertanggung jawab kalau memang ada aib, ada cacat. Caranya begitu. Kama yajibu alaihi idza ra'a insanan yakhtubu imra'atan. Sebagaimana wajibnya bagi seseorang, ya, ajnabiyin, orang lain,
yang bukan orang yang bersangkutan, idza ra'a, apabila melihat, inasan, orang laki-laki, yakhtubu, meminang, imra'atan, seorang perempuan, wa alima, dan mengetahui, ajnabiyin tadi, orang lain tadi, biha, terhadap perempuan, au bihi, atau padanya, pada keluarganya itu, aiban, ada aibnya, ya, aiban, ada aibnya. Jadi misalnya begini, ada rombongan dari RW 9, ya keluarga di sinilah, mau ngelamar perempuan di RW 3 sana, ya misalnya kepala rombongannya Ustadz Karim misalnya, Ustadz mau kemana Ustadz? Ini diajak Pak ini nih ngelamar anak situ katanya. Siapa? Si Anu. Anaknya siapa? Si Anu. Nah itu bukan maksud menghalangi ya. Kalau maksud menghalangi itu sebetulnya perempuan itu tidak ada aib, tapi dikatakan ada aib ya. Jangan lamar dia, percuma orang gini. Nggak taunya dia sendiri mau ngelamar ke sana. Itu namanya tipuan, ya tipuan. Tapi kalau misalnya memang benar dari rombongan ini keluarga baik-baik, sementara yang dituju di sana itu bukan keluarga baik-baik, apalagi itu si perempuan itu dalam tanda kutip nakal lah gitu, itu kita boleh, Pak sini dulu, mampir ke rumah saya dulu dah, ngobrol dah gitu. Nah, kasih tahu begini. Ini mohon maaf nih, bukan saya menghalang-halangi, tapi yang saya tahu seperti itu gitu. Tapi kalau Bapak sudah berkeyakinan hati ya silahkan. Artinya jangan nyesel nanti kalau ternyata ada aib, ada celah yang Bapak belum ketahui. Itu boleh begitu, boleh ya. Makanya kan berkhitbah itu, melamar itu harus jeli gitu ya. Aw ra'a insanan yuridu ayu khalita akhara li muamalatin ya. Aw saddaqatin aw qira'atin nahwa ilmin wa alima bi ahadihima aiban ay yukhbirahu bihi. Atau kita lihat ini orang baik-baik kumpul dengan satu perkumpulan kelompok orang yang tidak baik untuk bermuamalah ya, untuk muamalah itu aktivitas ya, berteman. Ini orang baik-baik kita lihat ya lagi deketin untuk berteman orang yang tidak baik, kita boleh ngomong nggak salah nih, ente mau deketin itu dia orang itu, emang nggak tahu kelakuan dia ya. Kalau emang niatnya, kalau udah tahu kamu niatnya baik mau perbaiki dia silakan. Tapi kalau nanti kamu yang kebawa bagaimana? Nah itu boleh, kita boleh. Atau ngajak berkawan tapi orang ini tabiatnya tidak baik, itu boleh dikasih tahu. Atau urusan baca Quran misalnya, atau baca tentang ilmu, menyampaikan ilmu. Wa alima bi ihdahima aiban, dan tahu bahwa orang ini ada aibnya ya. Kita mau nyari guru ya, suruh ngajar, tapi di diri guru ini aibnya jelas-jelas nampak ya. Dan aib ini ya, aib yang memalukan misalnya. Nah itu boleh, nggak salah ini memanggil guru dia. Emang kenapa? Begini, itu boleh. Ayyuh birabihi wa illam yastanshirhu ya. Wa illam yastanshirhu ya. Sekalipun tidak memberikan isyarat ya. Fala yakfi, maka tidak cukup fi tabyinil aibi huwa ma'ibun masalan, maka tidak cukup kalau ngomongnya cuman dia kan orang punya aib, begitu doang nggak cukup, kudu dijelasin aibnya apa gitu. Wala innama attahamtuhu bil aib, maka
tidak cukup dengan mengatakan saya rasa dia itu orang punya celah, punya cacat, jangan dah itu namanya masih ragu-ragu. Tapi kalau kita tahu bahwa ada aib yang nggak bagus, ya sampaikan demi kebaikan kita punya kawan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.